Saya Erlangga Nicholas Purba dengan NIM 090-212-820-25049 akan menunjukkan hasil dari pekerjaan tugas saya untuk mengerjakan 3 soal pada mata kuliah pengolahan citra. Yang pertama ada image enhancement, kedua ada edge detection atau deteksi tepi, dan ketiga ada binarisasi citra. Di mana di image enhancement ini terbagi menjadi 3, yaitu kecerahan, kelembutan, dan ketajaman. Yang pertama saya akan membahas tentang kecerahan. Dalam kecerahan ini pertama saya mengimport image dari library PIL atau Python Imaging Library. Kemudian saya membuat sebuah variabel baru yaitu bernama gambar, di mana gambar ini untuk menampung hasil dari image yang telah di-convert. Kemudian saya membuat variabel baru yaitu pixel, di mana fungsi dari variabel ini untuk mengakses matriks dari gambar tadi. Kemudian ada fungsi image brightness, di mana dia akan menerima masukan dari N, M, dan B, di mana NM ini adalah size matriks dari gambar tadi. 01 itu bisa kita bilang lebar dan panjang dari matriks 2 dimensi. B itu adalah seberapa besar sih nilai dari tingkat kecerahan yang kita inginkan. Di sini saya membuat 80. Sebenarnya ini nggak harus 80, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Di dalam fungsi dari image brightness ini ada perulangan, yaitu I dan J, di mana I dan J ini bertujuan untuk mengakses kolom X dan Y pada matriks gambar tadi. Di dalam perulangan ini, kita mengaksesnya dengan menggunakan pixel tadi, di mana setiap isi dari matriks pixel tadi itu kita tambahkan dengan nilai dari B. Jadi, setiap matriksnya itu kita naikkan, sehingga tingkat kecerahannya itu kan makin tinggi. Karena bisa dibilang dalam gambar RGB 256 kan makin ke atas itu jadi makin cerah, jadi putih. Jadi gambar tersebut yang ini image.jpg jadi lebih cerah. Ini gambar awalnya. Terlihat ada sebuah gambar anak anjing. Kemudian saat kita run program ini, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, kelihatan kalau gambar anjingnya itu jadi lebih putih, jadi lebih cerah. Kemudian yang berikutnya ada kelembutan. Kelembutan di sini tuh kita membuat gambarnya itu tingkat cahaya, warna, dan segala macam itu jadi lebih enak gitu, lebih lembut, lebih kayak agak blur lah, jadi lebih soft. Di sini kita mengimport OpenCV, di mana kita mulai dari CV2, kita import NumPy untuk pemrosesan angka, kemudian ada Matplotlib untuk menunjukkan hasil dari program kita ini. Pertama saya membuat variabel image_start, di mana itu berfungsi untuk membaca dari gambar tadi. Kemudian ada image median, di mana image median ini kita memasukkan fungsi median blur, di mana ini ada image start dan 5. Kemudian untuk menampilkannya itu kita display lewat window ya. Kita membuat variabel baru bernama window name, isinya itu string, gambar dilembutkan, di mana gambar dilembutkan ini akan menjadi nama dari window yang akan kita tampilkan. Kemudian kita membuat name window, di sini ada, di mana isinya itu ada string tadi, nama dari window kita, dan bentuknya itu window normal. Kemudian kita tampilkan dari imshow, di mana yang kita tampilkan itu adalah nama window sama hasil dari image median ini. Weight key-nya kita isi 0, kemudian kita panggil destroy all windows. Ini hasilnya. Bisa dilihat gambarnya itu lebih soft, di mana perpaduan hitam dan putihnya itu nggak terlalu nampak kontras sekali, jadi lebih enak dipandang. Kemudian ada ketajaman atau sharpness. Ini sama seperti kelembutan tadi ya, kita import OpenCV, ada NumPy dan Matplotlib. Kita membuat variabel baru bernama image, dia di sini membaca image.jpg. Kemudian kernelnya di sini saya memakai array 0 min 1 0, min 1 5 min 1, 0 min 1 0. Sebenarnya ada berbagai macam kernel lain yang bisa kita pakai. Tapi di sini saya memakai yang
penampis lolos tinggi, di mana nilainya itu sama dengan 1. Bisa kita pakai seperti min 1, min 1, min 1, min 1, 8, min 1, min 1, min 1, min 1, nilainya itu 0, ataupun min 1, min 1, min 1, min 1, 9, min 1, min 1, min 1, min 1, di mana nilainya itu 1. Tapi di sini saya lebih prefer ke yang ini, yang min 1, 5, min 1. Kita milihnya itu sesuai kebutuhan saja sih sebenarnya, tidak terlalu terpatok untuk harus pakai ini dan ini. Kemudian kita di sini membuat variabel output, di mana ini akan melakukan filter 2 dimensi, kita masukkan image, terus kita masukkan kernelnya tadi. Kemudian kita beri nama gambar yang kita tampilkan bernama sharpening atau ketajaman. Di sini bisa kita edit menjadi ketajaman dan menampilkan output. Weight key-nya kita isi 0, yang kita show itulah output tadi ini. Ini hasil dari program ketajaman yang saya buat. Bisa dilihat, lebih nampak ya kayak bulu-bulu dari anak anjingnya itu, jadi lebih tajam. Kemudian berikutnya ada deteksi tepi. Di sini sama, kita import OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Tapi di sini setelan untuk Matplotlib-nya kita pakai Seaboard. Kita buat variabel baru bernama load image, di mana dia di sini membaca gambar dari apple JPG. Ini dia gambar apelnya. Kemudian ada di sini loaded image-nya kita masukkan ke fungsi CVT color. Di sini kita untuk menunjukkan gambar RGB-nya gitu, warnanya. Kemudian ini yang gray image dan ada yang deteksi tepi. Jadi di sini ada 3 tahapan. Pertama kita ambil gambar asli dengan RGB, kemudian kita ubah ke grayscale. Setelah grayscale baru kita deteksi tepinya. Nah, di sini bagian grayscale-nya yang kedua ini. Kemudian ini bagian deteksi tepi. Kita pakai yang KPA metodik ini. Di sini threshold-nya 30, threshold 2-nya 100. Ini untuk penampilan gambar pertama. Dari ini, gambar dari off. Nih, jadi access-nya 2020, nih 131, ini yang kedua ini yang grayscale, ini yang ketiga nih yang deteksi tepi. Ini sudah saya kasih namanya. Access-nya di sini saya matikan. Di sini ukurannya nih 2020, jadi enak gitu. 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel. Jadi muat dalam sekali nampilin. Dan ini hasil dari pemrosesan deteksi tepinya. Bisa dilihat ini ada gambar asli. Kemudian ini kita bikin ke grayscale. Dan ini deteksi tepinya. Berikutnya yang terakhir yaitu adalah binarisasi citra. Binarisasi citra ini maksudnya itu kan gambar itu isinya dalam bentuk matriks nih. Dimana matriksnya itu tidak hanya 0 dan 1. Ada angka-angka lain yang merepresentasikan warna dari gambar tersebut. Jadi dalam binarisasi citra ini kita akan membuat gambarnya itu menjadi binar. Hanya ada 1 dan 0. Sehingga menghasilkan gambarnya itu hanya terdiri dari 2 warna saja. Hitam atau putih. Di sini kita cuma mengimport OpenCV. Kemudian kita bikin variabel baru bernama image, digunakan untuk membaca dari gambar yang kita masukkan. Di sini kita masukin gambar anak anjing ya, image.jpg. Kemudian kita masukkan variabel baru lagi, red dan bw image, di mana di sini threshold-nya kita masukkan gambar image. Kemudian ada 127, 255 dan CV trash binary. Di mana 127 ini itu nilai batas konversinya. Sedangkan yang ini, yang 255 ini, itu adalah nilai yang akan kita gunakan untuk semua pixel di atas dari nilai threshold value. Jadi di atas 127 itu, barulah kita ngambil yang 255. Berarti bisa dibilang kita ngambil ke putih. Kemudian ini, yang trash binary ini cara konversi kita. Di dalam dokumentasinya sendiri di OpenCV, ada 5 cara untuk membuat
gambar itu menjadi citra biner. Tapi di sini kita akan memilih trace binary. Kemudian tahap berikutnya di sini ada convertingnya. Di sini kita masukkan tadi sama ya. Nah, di sini kita akan show hasilnya. BW image bernama ini binary. Weight key-nya 0. Di sini install Windows. Di sini kita akan menunjukkan hasilnya. Boom. Bisa dilihat gambarnya hanya ada hitam dan putih. Berarti yang hitam ini 1, ini putih 0. Itu terbalik. Tapi intinya ini hanya terdiri dari 2 jenis, 1 dan 0. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya minta maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dari segi isi. Terima kasih telah menonton hasil dari ini. Sampai jumpa.